Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita bisa kembali sama-sama hadir dan belajar melanjutkan pembahasan dari matan Al-Waraqat karya Imam Al-Juwaini yang disyarah oleh Syekh Abdullah Al-Fauzan. Pada pembahasan sebelumnya kita sudah masuk pada bahasan Al-Akhbar. Sebelum Al-Akhbar qaulus sahabi, sebelumnya lagi Al-Ijma'. Kita sudah mulai masuk pada bahasan ini tapi belum selesai. Nah, karena pembahasannya saling terkait, kita akan bacakan terlebih dahulu teksnya dari yang disampaikan oleh Imam Al-Juwaini dalam matanya Al-Waraqat. Nah, kita lihat sama-sama di sini. Beliau, Imam Al-Juwaini rahimahullah ta'ala mengatakan, wa ammal akhbar, adapun akhbar, al-akhbar itu jamak dari khabar, fal khabaru ma yadkhuluhu sidqu wal kadhib. Khabar itu adalah sesuatu yang bisa masuk di dalamnya benar dan dusta. Maka kita boleh mengatakan, oh, khabar ini hoax, khabar ini dusta, oh ini benar, beritanya benar. Itu namanya khabar. Jadi sebenarnya ini memberikan panduan juga pada kita, apalagi kita sekarang hidup di era banjir informasi, maka kita juga terapkan hal yang sama. Kita pastikan berita ini benar dulu atau tidak, baru kita melihat dan menganalisa isinya. Jadi ada yang sudah sejak awal langsung bisa ketahuan ini kabarnya kadzib, beritanya hoax. Lalu wal khabaru yanqasimu ila qismain. Khabar itu terbagi menjadi dua, ahadin wa mutawatir. Khabar ahad dan khabar mutawatir. Fal mutawatiru ma yujibul ilmah. Mutawatir itu adalah khabar yang akan melahirkan ilmu. Wa huwa ayyarwiya jama'atun la yaqa'u tawatu 'alal kadhibi an mislihim. Mutawatir itu adalah khabar, riwayat atau hadis yang diriwayatkan oleh jamaah dalam jumlah yang banyak, la yaqa'u tawatu 'alal kadhib. Tidak terjadi kesepakatan untuk berdusta mengatasnamakan. Jadi mereka tidak mungkin berdusta, sepakat untuk berdusta mengatasnamakan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam misalnya. An mislihim, dari yang seperti mereka. Maksudnya ini terdapat pada setiap jenjang, setiap tahapan. Wa hakadha ila yantahiya ilal mukhbiri anhu, dan begitu seterusnya sampai kepada yang memberitakannya atau menyampaikan khabar tersebut untuk pertama kalinya. Dalam hadis ya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa yakunu fil asli an musyahadatin aw sama'in la an ijtihadin. Dan hukum asalnya ini didapatkan dari menyaksikan atau mendengar dan bukan dari hasil ijtihad. Misalnya dengan mengatakan sami'tu, saya mendengar. Nah itu jelas dengar riwayat tersebut. Nah ini pembahasannya sudah kita bahas. Kemudian setelah membahas tentang mutawatir, masuk ke bahasan ahad. Nah ini bahasan ahad yang belum selesai. Kita lihat di sini, wal ahadu huwallazi yujibul amal wala yujibul ilma. Ahad itu adalah khabar, adalah hadis yang mengharuskan atau melahirkan amal untuk diamalkan. Kalau perintah maka dikerjakan, kalau larangan maka ditinggalkan. Nah itu yang terkait dengan khabar ahad. Selanjutnya, wa yanqasimu ila mursalin wa musnadin. Nah ini sudah mulai waktu itu kita bahas,
bahwa hadis ahad itu terbagi menjadi dua, mursal dan musnad. Fal musnadu mattasola isnaduhu. Musnad itu adalah hadis yang sanadnya bersambung. Wal mursalu malam yattasil isnaduhu. Sementara yang mursal adalah yang tidak bersambung sanadnya. Yang tidak bersambung sanadnya. Fa in kana min marasili ghairi sahabati falaysa bihujjatin. Ini melanjutkan membahas tentang mursal. Jika itu berasal dari mursal selain sahabat, maka bukan atau tidak bisa dijadikan hujjah. Illa marasila Sa'id ibn al-Musayyab. Kecuali mursalnya Sa'id ibn al-Musayyab. Fa innaha futtishat, mursalnya tersebut diteliti terlebih dahulu. Fawujidat masanida 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ditemukan ada musnad yang bersambung sampai pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, pembahasan ini penjelasannya sudah pernah kita dimulai dari istilah ahad. Jadi ketika kita menyebut hadis ahad itu tulisannya ahad bukan ahad. Sebagai pasangan dari mutawatir. Jadi pada saat kita menyebutkan akhbar atau khobar, kita bagi jadi dua, mutawatir dan satu lagi ahad. Bukan ahad. Sama seperti kita menyebut ajal lalu ajal. Nah, itu ahad. Ya, itu asalnya. Jadi asal dari kata ahad. Definisinya apa? Sangat sederhana, yaitu yang bukan mutawatir. Maka pembahasannya didahulukan pembahasan mutawatir terlebih dahulu, bahwa mutawatir itu hadis yang diriwayatkan sejumlah ya, jamaah, jumlahnya banyak, dan diriwayatkan lagi oleh sejumlah yang banyak lagi, begitu seterusnya sampai kepada mukhbir anhu. Kalau hadis ya sampai pada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang jumlah tersebut mustahil mereka akan bersepakat untuk berbohong. Nah, kemudian di sini beliau sampaikan jika yang meriwayatkan cuma 1, 2, 4, 5 atau lainnya, maka itu tidak sampai pada tingkat mutawatir. Jadi yang diriwayatkan 5 orang itu belum mutawatir. Kemudian yujibul amala, maksudnya kalau isinya berupa khabar atau berita, baik itu berita di masa lalu atau yang akan datang, maka wajib dibenarkan atau dipercayai. Dan kalau itu isinya perintah atau larangan, maka wajib untuk ditaati. Kalau perintah dikerjakan, larangan ditinggalkan. Nah, contohnya adalah berkaitan dengan para sahabat yang saat itu mengerjakan sholat dan mereka sholatnya menghadap ke arahnya. Mereka menghadapnya arahnya ke Masjidil Aqsa. Kemudian datang seorang sahabat yang menyampaikan bahwa ini hadisnya Ibnu Umar radhiyallahu anhu, mereka sedang sholat di Masjid Quba, lalu ada seseorang yang datang dan mengatakan atau menyampaikan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholatnya sudah menghadap ke arah Ka'bah, bukan lagi ke Masjidil Aqsa. Maka yang tadinya wajah mereka menghadap ke Syam, ke Baitul Maqdis, ke Masjidil Aqsa, lalu mereka berputar, lalu menghadap ke arah Ka'bah. Nah, ini dalil yang sangat nyata bahwa riwayatnya satu orang itu dijadikan hujjah. Sahabat langsung mengubah arah sholatnya, yang tadinya membelah kaki Ka'bah jadi menghadap ke arah Ka'bah.
Demikian pula Nabi SAW mengutus beberapa sahabat ke berbagai wilayah untuk menyampaikan hukum-hukum syariat, menyampaikan agama ini. Dan yang diutus satu orang, diutus mungkin 2 orang. Di beberapa wilayah jelas yang diutus hanya 1 orang. Ada juga yang 2 orang, tapi jelas kalau dari sisi periwayatan tidak sampai mutawatir, hanya sampai pada tingkat ahad. Nah, tentu contoh-contoh yang lain juga banyak. Makanya Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala menyatakan bahwa ada sekian banyak dalil yang melimpah, yang begitu banyak. Nas-nas syariat dan hujjah-hujjah akliyah yang menunjukkan wajibnya beramal dengan khabar wahid. Khabar atau riwayat 1 orang. Dan ini sudah ditetapkan oleh para ulama dalam kitab-kitab fikih dan kitab-kitab usul fikih dengan dalilnya masing-masing. Dan beliau-beliau sudah menjelaskan dengan sejelas-jelasnya. Bahkan beberapa ulama hadis menyusun buku khusus untuk bahasan ini. Tentang khabar wahid, khabar ahad, dan wajibnya beramal. Itu bahasanya. Nah, sementara makna walayu jibul ilma, ini maksudnya ilmu yang didapatkan sampai pada tingkat dhon. Ya, dhon itu maksudnya adalah rujhanu sihhati nisbatiha ila man nuqilat anhu. Jadi bahwa yang lebih kuat adalah ini sahih jika dinisbatkan kepada orang yang meriwayatkannya. Itu yang rojih, ya, yang lebih kuat. Ya. Dia dinamakan dengan dhon. Ya. Nah, selanjutnya bahasan setelah itu seperti yang disampaikan oleh Imam Al-Juwaini bahwa hadis ahad terbagi menjadi 2, mursal dan musnad. Ini dilihat dari sisi bersambung atau terputusnya sanad. Musnad itu adalah isim maf'ul dari isnad. Jadi ini menyambungkan bagian ke bagian yang lain. Jadi seakan-akan seseorang itu menyambungkan atau menyandarkan sanad atau khabar tersebut kepada orang lain. Sementara musnad itu adalah yang bersambung sanadnya. Yang bersambung sanadnya, jadi seorang rawi meriwayatkan dari rawi yang lain terus sampai kepada mukhbir anhu. Kalau hadis ya mukhbir anhu itu maksudnya sampai kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, contohnya biar lebih jelas, kita lihat riwayatnya Imam Bukhari. Qaulul Bukhari rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan haddatsana Abdullah bin Yusuf. Qala akhbarana Malikun an Ibni Shihabin an Abi Salamata Ibni Abdurrahman an Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Nah, ini sanadnya bersambung. Sanadnya bersambung sampai pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Man adraka rak'atan minas sholati faqad adrakas shalah. Siapa yang mendapati rakaat dari sholat, maka dia telah mendapati sholat. Ya, fokus bahasan kita bukan pada bahasan fikihnya. Kita di sini sedang fokus pada bahasan sanadnya bersambung atau tidak bersambung. Jadi ditelah satu persatu Abdullah bin Yusuf itu apakah pernah berguru, pernah belajar kepada Imam Malik?
Apakah Imam Malik pernah belajar pada Imam Ibnu Syihab Az-Zuhri? Yang kita semua ketahui, Imam Malik berguru pada gurunya Imam Ibnu Syihab Az-Zuhri ini, sampai kisah-kisah tentang bergurunya itu banyak. Termasuk di hari Idul Fitri yang datang ke rumahnya Imam Ibnu Syihab Az-Zuhri. Terus belajar, dibacakan oleh Imam Ibnu Syihab 40 hadis, ditulis oleh Imam Malik. Ketika itu lalu setelah selesai 40, kemudian disampaikan, sudah cukup, silahkan pelajari dulu. Ternyata Imam Malik mengatakan, saya sudah hafal. Ya, dalam waktu sangat singkat, sudah langsung hafal. Kemudian Abu Salamah ibni Abdurrahman sampai pada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an yang meriwayatkan hadis ini. Nah, di sini ada komentarnya Syekh Abdullah Al-Fauzan bahwa definisi yang disajikan oleh Imam Al-Juwaini untuk definisi musnad itu masih sifatnya umum. Karena mencakup juga mencakup semua hadis yang sanadnya bersambung sampai ujungnya. Di dalam sanadnya disebutkan satu persatu dan bersambung. Tetapi masalahnya adalah nanti ada yang sampai hanya kepada sahabat, ada yang sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sama-sama bersambung, tetapi ujungnya hanya sampai kepada sahabat, mauquf. Berbeda dengan yang ujungnya sampai kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, marfu. Nah, padahal musnad itu paling banyak digunakan untuk yang sanadnya bersambung sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sementara yang mauquf tidak. Yang mauquf tidak dimasukkan. Nah, selanjutnya mursal. Ini definisi. Ya, masuk ke bahasan berikutnya. Mursal itu adalah yang tidak bersambung sanadnya. Ini kata mursal dari arsala yursilu irsalan. Yang artinya melepas. Jadi seakan-akan mursil, orang yang meriwayatkan itu melepaskan sanadnya begitu saja dan tidak mengikatnya. Sedangkan menurut istilah di kalangan ulama hadis, kalau yang disebutkan oleh Imam Al-Juwaini dalam matan Al-Waraqat ini adalah malam yattasil isnaduhu, yang sanadnya tidak bersambung. Ini definisi yang disebutkan oleh ulama usul fikih. Maksudnya, pada sebagian sanadnya ada yang hilang. Baik yang hilang itu 1 orang, 2 orang, atau lebih. Yang hilang itu 1 atau lebih dari 1, 2, 3. Dan di bagian manapun dari sanad. Di bagian manapun maksudnya, bisa di gurunya penulis kitab hadis. Misalnya, kalau itu dari Imam Tirmidzi misalnya, gurunya nggak disebutkan. Langsung ke guru dari gurunya. Nah, itu maksudnya. Bisa di situ. Atau gurunya disebutkan. Guru dari gurunya disebutkan, tapi di atasnya lagi tidak disebutkan. Nah, maka yang terjadi adalah ada riwayatnya seorang rawi dari orang yang dia tidak mendengar langsung dari orang tersebut. Dari rawi yang dia tidak pernah bertemu dan tidak pernah mendengar langsung dari orang tersebut. Karena apa? Ada yang hilang. Sama seperti begini. Sama seperti kalau kita mendengar ada sekarang anak-anak milenial yang lahir atau generasi ya mau milenial atau generasi alfa misalnya, lalu mengklaim mendengar dari Buya Hamka, padahal nggak ketemu. Buya Hamka sudah wafat, anak tersebut belum lahir, yang jelas nggak bertemu. Tapi kalau disebutkan bahwa yang bersangkutan belajar dari gurunya, yang gurunya belajar dari Buya Hamka, itu bisa dan sangat masuk akal. Tapi kalau langsung jelas tidak masuk akal.
karena tidak pernah bertemu. Itu langsung bisa ketahuan kapan lahirnya, lalu dilihat kapan wafatnya Buya Hamka. Jelas ada riwayat rawi amman lam yasma' minhu. Jelas yang bersangkutan tidak mendengar langsung dari orang yang disebutkan di situ. Nah, dari sini maka bisa dipahami bahwa mursal menurut istilah ulama usul fikih mencakup segala bentuk keterputusan dalam sanad. Sanad yang terputus. Maka masuk dalamnya adalah hadis munqati dan mu'dhal. Munqati dan mu'dhal. Termasuk dalamnya adalah mursal sahabi. Nah, ini kalau menggunakan definisi pokoknya ada rawi yang hilang satu atau lebih di bagian manapun. Kalau dengan definisi itu. Imam Ibnul Athir mengatakan mursal. Hadis mursal itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh seseorang dari guru yang tidak sezaman dengan yang bersangkutan. Yang bersangkutan tidak sempat bertemu. Tidak sezaman maksudnya tidak mendapati. Seperti tadi kita sampaikan, ada generasi milenial sekarang meriwayatkan katanya dari Buya Hamka. Itu bisa langsung ketahuan Buya Hamka wafat tahun berapa, terus ini kapan lahirnya. Jelas nggak ketemu. Bapaknya ketemu, tapi anaknya nggak ketemu. Sementara sang anak menceritakan dia meriwayatkan dari Buya Hamka. Nah itu tidak sezaman. Karena nggak bertemu langsung. Kemudian, apa itu munqati'? Dari disebutkan munqati'. Munqati' itu adalah hadis yang dalam sanadnya ada yang hilang, ada yang tidak disebutkan satu orang, tapi selain sahabat. Kalau munqati' itu, misalnya kalau hadisnya diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, misalnya kita sebutkan lagi contoh, atau contohnya dari riwayatnya Imam Abu Daud, atau Imam Ibnu Majah. Nah, yang hilang itu misalnya gurunya, Imam Ibnu Majah. Atau guru dari gurunya Imam Ibnu Majah. Yang jelas selain sahabat. Itu yang dinamakan dengan munqati'. Jadi ada satu yang hilang. Sementara hadis mu'dhal adalah yang hilang itu dua orang rawi. Kalau munqati' itu satu, kalau mu'dhal dua orang. Dua rawi. Misalnya yang hilang itu adalah guru Imam Ibnu Majah dan guru dari gurunya. Jadi itu yang dinamakan dengan mu'dhal. Nah, dengan definisi yang di atas tadi, maka kalau begitu mursal masuk dalamnya semuanya. Hadis munqati' juga masuk dalam pengertian mursal, mu'dhal juga begitu. Nah, sedangkan mursal menurut ulama-ulama ahli hadis, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh seorang tabi'in langsung kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi rawinya itu tabi'in menghilangkan sahabat yang menjadi sumber riwayat tersebut. Contohnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dengan sanadnya dari Sa'id ibn Musayyab bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang jual daging dengan hewan. Sa'id ibn Musayyab seorang tabi. Ketika disebutkan langsung bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melarang, ini ada yang terputus. Sebab Imam Sa'id ibn Musayyab, beliau tidak pernah bertemu langsung dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah seorang tabi'in. Kita lihat di sini penjelasannya. Sa'id ibn Musayyab adalah tabi'in kabir. Tabi'in kabir itu artinya beliau mendapati kibar sahabat.
dengan wafatnya Nabi SAW dekat. Beda dengan tabi'i shaghir yang jauh dari wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Imam Sa'id al-Musayyib meriwayatkan hadis ini dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa menyebut perantaranya antara beliau dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu sahabat. Karena harus ada, sebab jelas Imam Sa'id al-Musayyib lahirnya kapan, lalu bisa dilihat Rasul SAW wafatnya kapan. Ketika Rasul SAW wafat, Imam Sa'id al-Musayyib belum lahir. Nah, kemudian mursalnya, ini perkataan Imam Al-Juwaini rahimahullah ta'ala, fa in kana min marasili ghairi sahabati falaysa bihujjatin. Jika itu berasal dari mursal selain sahabat, maka tidak bisa dijadikan hujjah. Mursal selain sahabat. Maksudnya, yang menyebutkan itu adalah tabi'in dan menghilangkan sahabat. Sementara kalau sahabat tidak mendengar langsung dari Nabi SAW, tapi dari sahabat yang lain, nah itu masih bisa dijadikan hujjah. Dan kata beliau, ini perkataan Imam Al-Juwaini ini dijelaskan oleh Syekh Abdullah Al-Fauzan bahwa ini adalah penjelasan hukum berhujjah, hukum berdalil dengan mursal. Hukum berdalil dengan mursal. Menyusun Imam Al-Juwaini menyebutkan mursal selain sahabat. Dan beliau tidak menyebutkan mursal sahabat karena sudah bisa dipahami bahwa mursal sahabat itu hujjah di kalangan jumhur para ulama. Jumhur ahli ilmu berpendapat seperti itu. Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar mengatakan, inilah yang diamalkan oleh para ulama hadis, para imam-imam ahli hadis. Bahwa mursal sahabat itu hujjah. Jadi kalau sahabat meriwayatkan hadis, tidak menyebutkan sahabat lain yang menjadi perantara hadis tersebut dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tetap dijadikan hujjah. Misalnya, yang meriwayatkan adalah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Sementara Ibnu Abbas tidak mendapati peristiwa tersebut. Beliau mendapati hadis tersebut dari sahabat yang lain. Nah, itu namanya mursal sahabat. Nah, kemudian di sini dijelaskan karena mursal sahabat itu bersambung dan musnad sampai kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan riwayatnya umumnya dari sahabat seperti beliau. Seperti tadi misalnya, kalau Ibnu Abbas tidak mendapati peristiwa tersebut, tapi Ibnu Abbas meriwayatkan dari sahabat yang lain yang mendapati peristiwanya atau mendengar langsung dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sama-sama dari sahabat. Nah, ketidaktahuan sahabat yang menjadi perantara itu tidak berpengaruh kepada status hadisnya. Kenapa? Karena semua sahabat itu adalah adil. Semua sahabat itu artinya orang yang bukan hanya sekedar agamanya baik, menjaga amaliyahnya, sehingga tidak membiasakan melakukan perbuatan na'udzubillah dosa-dosa besar, apalagi sampai pada tingkat kufur atau syirik. Dosa kecil saja mereka hati-hati. Selain kemampuan mereka meriwayatkan hadis. Nah, oleh karena itu Imam Ibnu Shalah tidak menganggap mursal sahabat itu masuk dalam hadis mursal. Karena menurut beliau ya kalau hadis mursal sahabat ya jelas hukumnya hadis mausul, hadis musnad yang bersambung sampai kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan lam na'udda fi anwa'il mursali wa nahwihi ma yusamma fi usul fiqhi mursal sahabi. Kita tidak memasukkan ke dalam jenis-jenis mursal dan yang semacamnya
Apa yang disebutkan di dalam usul fikih dengan istilah mursal sahabat, mursal sahabi. Seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dari ini Ibnu Abbas dan sahabat-sahabat yang usianya relatif masih muda meriwayatkan dari sahabat-sahabat yang lebih tua dan mereka mendengar langsung dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika Ibnu Abbas radhiyallahu anhu atau yang seumuran dengan beliau tidak mendengar langsung dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi mendengarnya dari sahabat yang lain, itu tidak berpengaruh. Ini masuk kategori hadisnya mausul atau musnad. Karena riwayatnya para sahabat ini dari sahabat yang lain itu tidak perlu diragukan lagi. Sahabat yang tidak diketahui, misalnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ketika menyebutkan bahwa beliau tidak menyebutkan sahabat yang jadi sumbernya, sahabinya siapa, misalnya ternyata dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu misalnya, atau dari yang lain, nggak berpengaruh. Mau Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, mau Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, atau kibar sahabat yang lain, tidak berpengaruh. Artinya sama-sama semua itu ini dasarnya. Li'anna sahabata kulluhum udul. Li'anna sahabata kullahum udul. Karena sahabat itu semuanya adil. Di riwayatnya jelas diterima. Mau sahabat yang muda, yang tua, sahabat yang bersama Nabi SAW cuma sebentar, agak lama, lama sekali, bahkan sangat lama, sama semua. Tidak berpengaruh. Kalau mereka sahabat, semuanya diterima. Nah, selanjutnya, mursal sahabi adalah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat bisa berupa perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi beliau tidak mendengarnya langsung atau tidak menyaksikannya langsung. Dan kalau perbuatan, jadi menyaksikan dan bisa dilihat, oh ini nggak menyaksikan, karena pada saat itu beliau masih kecil. Bisa jadi pada saat itu bisa diukur, dihitung usianya. Oh, berarti beliau saat itu umurnya baru 2 tahun. Wah, 2 tahun? Yang mana bisa meriwayatkan hadis ini? Oh, mungkin dari sahabat yang lain. Nah, bisa jadi tidak mendapati zamannya karena umurnya yang muda, atau masuk Islamnya belakangan, atau tidak. Ya, setelah itu nggak ketemu. Contohnya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahihnya dengan sanadnya dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau menuturkan bahwa wahyu yang pertama kali sampai kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah mimpi yang benar, ar-ru'ya as-shadiqah, mimpi yang benar dalam tidur. Dan beliau menyaksikan mimpi tersebut seperti seperti falaknya subuh, warna kemerahan yang muncul di langit pada waktu subuh. Nah, ini ketika diriwayatkan jelas. Ini contohnya kata Imam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, penjelasannya adalah ini jelas termasuk mursal sahabat. Karena Aisyah radhiyallahu anha tidak mendapati peristiwa ini. Bukankah ketika Nabi SAW pertama kali menerima wahyu, Aisyah belum lahir? Karena Aisyah dilahirkan setelah Nabi SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul, setelah diutus menjadi Nabi dan Rasul sekitar 4 atau 5 tahun. Sekitar 4 atau 5 tahun. Jadi, jelas tidak mendapati. Aisyah tidak mendapati peristiwa ini. Yang bertemu langsung bapaknya, nah itu bisa. Atau Khadijah.
istri Nabi SAW yang dari pernikahannya lalu lahir anak-anak putrinya seperti Fatimah dan yang lainnya. Nah, itu bisa, tapi kalau Aisyah nggak bisa, karena belum lahir. Berarti Aisyah mendapatkan riwayat ini dari orang lain, dan tidak disebutkan. Nah, ini nggak berpengaruh. Bisa saja langsung Nabi SAW menceritakan, bisa saja ada sahabat yang lain yang cerita, misalnya bapaknya, bisa saja ya, tapi nggak berpengaruh. Karena siapapun yang menceritakan, tetap status riwayatnya sahih. Nah, contoh yang lain adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dengan sanadnya dari Abdullah bin Zubair. Beliau berkhutbah bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man labisal harir fid dunya lan yalbasahu fil akhirah." Siapa yang memakai sutra di dunia, ini untuk laki-laki, maka dia tidak akan mengenakannya di akhirat kelak. Ini adalah mursal sahabi. Karena sahabat Abdullah bin Zubair dilahirkan pada tahun ketika Nabi SAW hijrah. Jadi, tadi bisa jadi memang umurnya. Sahabat-sahabat yang masih muda meriwayatkan hadis-hadis yang itu hadisnya ada pada saat Nabi SAW misalnya baru awal hijrah. Kalau lahir pada saat hijrah, kemudian Nabi SAW menyampaikan pada tahun pertama, kan umurnya baru 1 tahun. Atau umurnya baru 2 tahun. Berarti ada sahabat lain yang menjadi perantara. Nah, Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar setelah melihat dan menampilkan 2 riwayat ini, riwayat yang disebutkan oleh Imam Bukhari, yang satu dari Aisyah radhiyallahu anha, yang satu lagi dari sahabat Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhuma, dia mengatakan adalah mursal. Karena Abdullah bin Zubair meriwayatkan hadis ini dengan perantaraan yaitu sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan belum mendapati jalur yang disepakati dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu riwayat dengan lafaz lan yalbasahu fil akhirah. Ada lan. Tapi jalur-jalur yang ada dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dengan menggunakan kata lam, bukan lan. Yang lam yalbashu, bukan lan yalbasahu. Allahu a'lam. Nah, selanjutnya Imam As-Suyuti rahimahullah taala mengatakan bahwa dalam Sahihain dari mursal sahabat itu jumlahnya sangat banyak. Jumlahnya sangat banyak. Kalau menghitung, sulit untuk menghitungnya karena memang banyak. Ini kata Imam Suyuti. Kenapa? Karena memang mayoritas riwayatnya sahabat tersebut dari sahabat juga yang lain. Mau Abdullah bin Zubair meriwayatkan dari Umar bin Khattab atau meriwayatkan dari sahabat yang lain, nggak ada masalah. Karena semua sahabat itu adil. Dan riwayat mereka, riwayat sahabat dari selain sahabat itu langka, nadir. Dan jika mereka meriwayatkannya dari selain sahabat, maka mereka akan menjelaskannya. Bahwa didapatkan dari tabi'in. Dan mayoritas riwayatnya sahabat dari tabi'in bukan hadis marfu', tapi Israiliyat. Atau cuma hikayat atau mauqufat. Jadi tidak sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bisa cerita-cerita dari Bani Israel.
Ini yang bahasannya berkaitan dengan mursal sahabat. Adapun mursal selain sahabat, seperti mursal tabi'in, maka ada perbedaan pendapat. Imam Al-Juwaini rahimahullah ta'ala mengatakan laisat bihujjatin. Itu tidak bisa dijadikan hujjah. Karena apa? Karena tidak diketahui siapa yang tidak disebutkan dalam sanad ini. Siapa yang gugur dalam sanad ini, yang tidak disebutkan. Bisa jadi tabi'in yang lain, maka kalau tabi'in yang lain, berarti hadisnya bisa dhaif. Sebab tidak ada jaminan semua tabi'in itu pasti thiqah, si adil, berbeda dengan sahabat. Kalaupun seandainya thiqah, bisa jadi yang bersangkutan juga meriwayatkan dari tabi'in lagi yang lain. Dan ada kemungkinan dhaif. Ini adalah pendapat jumhur ulama hadis. Dan pendapat dari mayoritas ulama usul fikih dan ulama fikih atau fuqaha. Imam Muslim dalam muqaddimah sahihnya menyebutkan bahwa mursal dari riwayat-riwayatnya hadis-hadis yang ada dalam hukum asal pendapat yang ada di kalangan kami dan pendapat para ulama adalah tidak bisa dijadikan hujjah. Mursal yang dimaksud mursal seperti ini. Seperti yang diriwayatkan dari Imam Ibnu Abdul Bar, Imam Ibnu Salah, Imam Nawawi, dan yang lainnya. Pendapatnya sama. Mursal ini tidak bisa dijadikan hujjah. Kalau mau bisa dijadikan hujjah, maka apa? Diteliti terlebih dahulu. Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan bahwa mursal itu dimasukkan dalam kategori hadis yang mardud, hadis yang tertolak. Karena tidak diketahui keadaan siapa yang dihilangkannya. Rawi yang dihapuskan itu siapa. Karena tidak diketahui, maka berarti hadisnya tertolak. Imam mazhab yang 4, 3 diantaranya yaitu Imam Malik, Imam Abu Hanifah, dan Imam Ahmad, yang masyhur dari beliau, itu menerima mursal jika mursilnya itu thiqah. Dan tidak meriwayatkan hadis mursal kecuali dari orang yang thiqah juga. Kalau kebiasaan seperti itu, maka bisa diterima. Ya. Alasannya adalah tabi'i yang thiqah itu mustahil mengatakan qala Rasulullah SAW kecuali kalau mendengar dari yang thiqah. Kenapa? Karena kehati-hatian. Orang yang selama ini hati-hati. Orang yang selama ini menjaga agar tidak sembarang meriwayatkan. Nah, sementara sebagian ulama, di antaranya Imam Syafi'i, berhujjah dengan mursalnya kibar tabi'in. Yang mayoritas riwayat mereka adalah dari sahabat. Seperti riwayatnya Sa'id bin Musayyab, Urwah bin Zubair, dan yang semacamnya. Makanya, kalau bahasan ini perlu mengenali tabaqat. Tabaqat sahabat, tabaqat tabi'in. Ya, perlu mengenali tingkatan-tingkatan sahabat, tabi'in, dan yang lainnya. Dan hal ini disyaratkan dikuatkan dengan mursal lain, atau perkataan sahabat, atau qiyas, atau yang bersangkutan berfatwa dengan isi, atau ulama, mayoritas ulama berpendapat, berfatwa dengan isi dari hadis mursal tersebut. Maka ini bisa diterima. Jadi tidak berarti serta-merta mursalnya kibar tabi'in itu diterima. Tapi dikuatkan juga dengan mursal yang lain. Dikuatkan dengan qaul sahabi, perkataan sahabat. Dan pembahasan qaul sahabi sudah pernah dibahas setelah membahas tentang ijma, kemudian qaul sahabi, baru masuk ke bahasan akhbar. Atau ada qiyas.
Atau juga mayoritas ulama berfatwa dengan isi dari hadis mursal tersebut. Nah, Imam Al-Juwaini memilih pendapat untuk menolak mursal tabi ini, dan beliau tidak memberikan pengecualian kecuali mursalnya Sa'id bin Musayyab. Dan alasannya adalah, ya, setelah diteliti dan dapati bahwa Sa'id itu menghilangkan sahabat dan menisbatkannya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian umumnya sahabat itu adalah masih punya hubungan pernikahan. Misalnya, ini antara menantu dengan mertua. Misalnya Abu Zaujatihi, bapak dari istrinya. Bapak dari istrinya artinya apa? Bapak mertua kalau bahasa kita. Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Lalu yang meneliti ini adalah Imam Syafi'i. Ya, seperti yang disampaikan oleh penulis, artinya riwayatnya diteliti, ditelaah. Nah, di penghujungnya sampaikan bahwa ketahuilah penulis yaitu Imam Al-Juwaini rahimahullah ta'ala ketika mengatakan bahwa mursal selain sahabat itu tidak bisa dijadikan hujjah, maka bisa dipahami bahwa mursal sahabat adalah hujjah. Ini namanya mafhum mukhalafah. Kama taqaddama, sebagaimana yang sudah dibahas sebelumnya. Jadi sebetulnya beliau menyebutkan dua bahasan. Hukum dari dua hal tersebut, mursal sahabi dan mursal ghairi sahabi. Kalau mursal sahabi hujjah, mursal ghairi sahabi laisa bihujjah. Jadi begitu. Itu yang disampaikan oleh Imam Al-Juwaini rahimahullah ta'ala. Nah, ini bahasan terakhir dari mursal. Mudah-mudahan bisa menjadi bahan kajian kita semua. Mudah-mudahan kita bisa pahami bersama dengan baik. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.